Gak ada physical touch gitu. Sakramen semua itu kan physical touch loh. Oh gitu. Semua sakramen itu physical touch. Harus ada physical touch-nya. Dengan materi tentu, dengan materi-materi yang digunakan. Baptis kan nggak bisa, kamu di situ saya baptis kamu, lah airnya nggak nyentuh harus kena. Ada physical touch-nya juga. Kalau perminyakan juga kan, aku mengampuni engkau dan memberikan engkau kesembuhan batin, lahir fisik dan sebagainya kan, ya kan harus disentuh jidatnya ya kan. Komuni juga ada physical touch-nya, kan terima komuni makan. Oh iya betul. Iya kan, physical touch itu. Physical indrawi juga berasa. Kalau misalnya dupa, emang di rumah bisa nyium dupanya? Enggak. Salam damai meskipun begini-begini tapi kita bisa nyium aroma yang wangi-wangi di sebelah. Ada yang belum mandi apa Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Sahabat Seperjalanan. Podcastnya Romo dan Frater Projo Jakarta. Asik. Oke teman-teman semua, pendengar setiap podcast Sahabat Seperjalanan, hari ini kita kembali lagi nih dengan episode baru ya. Hari ini saya nggak sendiri, di sini udah ada teman saya, Frater siapa? Frater Bima dong. Ya, dan saya sendiri, Frater Vino. Dan hari ini Frater Bima kita kehadiran satu Romo yang sangat istimewa nih. Datang jauh-jauh nih ke sini cuma buat ngisi podcast kita doang nih. Ya, kita persilakan Romonya buat kenalan dulu kali ya, Frater Bima ya. Nah, tapi nih sebelum perkenalan, tahu nggak jabatannya Romo di KAJ itu sebagai Romo apa? Apa tuh Frater Bima? Nah, sebagai Romo Komsos. Ini spoiler aja ya, sebagai pengantar sahabat-sahabat seperjalanan sebelum Romo Aldo memperkenalkan diri. Kalau gitu setelah kita udah tahu nih backgroundnya adalah Romo Komsos KAJ, Ketua Komsos. Nah, langsung saja Romo, silakan memperkenalkan diri. Ya, halo semuanya, selamat jumpa. Tadi udah dikenalin juga sama Frater Bima ya, namanya sudah disebut. Ya. Kenalkan, nama saya Romo Aldo, nama panjangnya Romo Renaldo Antoni Haryanto PR. Saya Imam Diosesan, Kuskupan Agung Jakarta, Tabisan tahun 2013. Ya, lalu saya sekarang tugas di menjadi Ketua Komsos, Komisi Komunikasi Sosial Kuskupan Agung Jakarta, mulai dari Mei 2021. Lalu sekarang tinggal juga membantu menjadi pastor rekan di Paroki Santo Ignatius Loyola, Jalan Malang. Gitu. Itu doang prestasinya, nggak ada yang lain. Nggak perlu prestasi Romo, tapi pekerjaan yang nggak ringan itu udah menyimpulkan suatu prestasi ya, Bang. Tugas pelayanannya menarik banget ya Frater Bima. Komsos lagi kan. Kalau Komsos tuh identiknya ya jago IT sih kalau saya pikir ya. Wah, bayangin aja gitu Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Oke deh Frater Bima, hari ini kan kita udah ngumpul bareng lagi nih ya untuk mau ngobrolin satu topik. Sebenarnya mau ngobrol apa sih kita? Nah, menarik nih, karena memang Ketua Komsos KJ hadir di tengah-tengah kita. Saya tuh jadi pengen ngebahas gini loh, Romo dan Frater Vino. Rasa-rasanya kalau misalnya ngomongin sama Romo Komsos, enaknya tuh ngomongin tentang komunikasi digital gitu kan. Apalagi di zaman sekarang nih, zaman pandemi. Rasa-rasanya tuh beda banget ya sama 2 tahun yang lalu ya, bahwa 2 tahun lalu kita tuh nggak perlu yang namanya paham-paham banget gimana sih cara pakai Zoom, Microsoft Teams, atau kayak aplikasi-aplikasi belanja yang ada di HP seperti GoFood. Ya saya makin kesini aja sih baru paham GoFood itu seperti apa. Emang dulu tuh jarang banget. Nah cuman nih, karena mulai dari kehidupan sehari-hari itu udah akrab banget dengan hal yang digital atau virtual, kita dalam peribadatan pun juga udah sedikit menggunakan perangkat-perangkat yang terkait dengan digital virtual. Masalahnya sih Frater Vino, kadang ya saya pribadi sih jujur aja sering ketukar tuh pemakaian kata digital atau virtual itu seperti apa sih. Nah bahkan kalau Frater Vino sendiri gimana? Ya agak bingung juga sih, kadang mau pakai kata digital apa virtual, apa maknanya beda, apa maknanya sama. Mending kita langsung tanya aja kayak Romo. Langsung ahlinya ya. Daripada nanti salah jawab kan bahaya. Iya. Oke Romo, kalau gitu menurut Romo bedanya digital sama virtual apa sih? Ya, disclaimer dulu nih buat Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, buat juga frater-frater nih disclaimer. Jadi saya ini bicara soal digital dan virtual dan komunikasi, sebetulnya saya juga sebetulnya sifatnya itu antusias aja, bukan
Saya nggak punya gelar komunikasi, bukan Eskom, bukan Mkom, bukan doktor komunikasi juga. Cuman saya antusias di bidang itu, senang menjalani itu dan punya hobi di sana. Nah, kalau bicaranya tentang apa definisi dari digital dan virtual, tentu ini berdasarkan pemahaman saya aja gitu kan. Kalau misalnya mau dibaca lebih jauh bisa nanti buka-buka sendiri gitu. Tapi bagi saya sendiri digital itu terkait dengan teknologinya. Kalau digital itu kan kita menyebut sebuah teknologi. Digital itu seringkali dipertentangkan dengan analog. Analog dan digital. Manual dan digital. Oh iya. Manual itu artinya ya manual ya kita mengoperasikan manusia gitu. Manusia mengoperasikan. Kalau digital itu udah main otomatisasi dengan digit-digit, angka-angka. Itu ya. Contoh misalnya kayak kita mau bayar gerbang tol tuh. Dulu kan masih manual. Kenapa kita nggak sebut digital waktu ada orangnya? Karena semua masih manual. Kita bayar uang, ada yang terima mbak-mbaknya, sonsinya mana gitu kalau zaman dulu tuh ya. Terima uang, terus dia kembalian, terus kadang-kadang kalau mbaknya cakep gitu, terus tangannya digesekin ser aja gitu. Kesempatan. Padahal bisa cepet. Sekarang udah nggak ada ya, udah nggak ada, manual itu udah nggak ada karena semuanya dijadikan digital. Kita tinggal tap. Nah, untuk sampai kepada pemotongan duit di kartu e-tol itu kan butuh rumus-rumus, butuh coding-coding, bagaimana caranya ketika kita nge-tap, lalu pembaca mesinnya itu membaca kartu kita, langsung rumus-rumus di dalam komputerisasinya dan digitalnya itu bekerja. Langsung diambil sesuai dengan golongan mobilnya. Ya kenapa saya tahu ini? Karena saya pernah kursus bikin coding selama 6 bulan di BINUS waktu itu. Dan ketika saya coba-coba belajar, oh gini caranya, waktu itu saya belajar bikin codingnya kasir. Jadi kalau kita ngeklik apa, keluar belanjaan langsung otomatis klik keluar jumlah gitu kayak kalkulator. Terus akhirnya saya merenung-renung, susah juga ya bikin begini. terus saya mikir, udah cocok saya jadi Romo aja lah, nggak usah jadi programmer gitu. Karena memang susah bikin coding sederhana aja itu, matematikanya harus jalan. Karena logikanya dari sini ke sini, kalau misalnya ini nggak kena nih larinya ke sini dan sebagainya. Gitu. Jadi kalau nggak jalan logika matematikanya, ya susah ya. Berhubung di STF itu dulu nggak ada pelajaran matematika ya. Jadi nggak jalan tuh logika matematika saya waktu itu. Jadi udahlah sebentar aja kursus gitu. Yang penting tahu aja cara kerjanya. Oh begitu. Itu digital. Jadi yang tadinya manual, analog, jadi digital. Dulu juga misalnya kalau rekaman kan kita harus ngerekam manual pakai pita. Sekarang udah ada teknologi digitalnya, langsung masuk komputer pakai gelombang suara. Ya, gelombang suara itu bisa di cut langsung paste. Kalau pakai pita digital kan buang-buang pita, itu harus dipotong, disambung lagi ya. Itu bicara soal digital berarti bicara soal teknologinya, soal perangkat teknologi. Tapi kalau virtual itu ruang sebetulnya ya. Ruang virtual yang tak nyata, yang pasti beda ya. Virtual dan ruang nyata itu pasti beda, karena ada beberapa yang tidak bisa kita alami dibandingkan dengan yang nyata. Kalau virtual itu kan ya saya di sini, kamu di sana, ya jauh di mata dekat di hati kayak gitu kan, kayak lagunya siapa itu? Kayak lagunya Ran. Itu jadi kalau virtual itu bicara soal ruangnya, ruang perjumpaan. Tapi kalau digital itu bicara soal teknologinya. Ini teknologi digital ini. Gitu. Biasanya ke teknologi manual apa? Kertas sama bolpen. Iya, kan? Sekarang udah jadi teknologi digital, bisa disimpan, bisa dibuka lagi. Kalau kertas sama bolpen bisa disimpan, bisa hilang juga ya. Bisa kebakar, bisa kerobek. Kalau itu enggak gitu. Itu bedanya. Memang yang paham ya. Memang dikit-dikit aja sih. Setidaknya memang digital tuh ya udah memang kompleks banget ya Romo ya di dalamnya ya. Dunia terkait dengan digital, bahwa di balik perangkat yang sesederhana ini, waduh ada mainan angka-angka tuh. Angka-angka semua dari sini larinya kemana, begitu klik langsung kemana-mana. Banyak angka ya di baliknya. Memang agak kompleks sih emang kalau terkait dengan digital ini. Tapi sekurang-kurang kita udah agak tahu ya bahwa
sebagian besar itu ya benda yang ada di hadapan kita saat ini udah banyaknya tuh teknologi yang digital. Betul. Nah, sementara kalau dari perangkat-perangkat digital ini menjadi gerbang ke dunia virtual, Romo ya. Iya betul. Ke ruang virtual. Benar-benar. Nah, terus gimana nih Vino? Kalau Frater Vino, kalau misalnya kita sudah ngelihat tadi bahwa ternyata dari benda digital kita bisa menuju ke ruang virtual. Dari situ kita kelihatannya mau ada ngebahas sesuatu yang rasa saya udah akrab nih sama gereja, yaitu misalnya contohnya misa online. Itu gimana Frater Vino? Iya nih Romo, sebenarnya juga saya setelah mendengar penjelasan dari Romo mengenai ruang virtual terus teknologi digital juga, itu saya sedikit mau menghubungkannya dengan kegiatan kita sebagai umat beriman Kristiani. Kita kan tahu kalau ya dalam masa pandemi ini kita harus tidak bisa pergi ke gereja, akhirnya hanya bisa merayakan perayaan Ekaristi melalui online. Lalu juga sewaktu pertama kali pandemi itu hadir, saya juga sempat tahu kalau ada absolusi online ya Romo ya. Absolusi umum. Oh umum, tapi secara online juga. Iya. Terus saya juga beberapa kali menemui ada yang mengaku dosa online. Nah, Ada. Setahu saya sempat ada sih Romo. Nah itu Romo. Apakah itu kan berarti di situ gereja juga tetap dalam kondisi yang seperti ini, tetap mau merayakan sakramen-sakramen untuk umat Kristiani. Nah, apakah dengan adanya teknologi digital dan ruang virtual ini, apakah makna dari perayaan sakramen itu bisa dimaknai sebagai sebuah sakramen digital, atau mungkin apakah itu ya tetap ya sudah sakramen saja gitu, maksudnya tetap dimaknai sebagai apa gitu Romo? Iya, pertama-tama kita harus menyadari juga bahwa gereja sendiri tidak menolak kehadiran teknologi-teknologi ini ya. Paus sendiri mengatakan teknologi-teknologi ini adalah karunia dan anugerah dari Allah. Dan saya sungguh bersyukur kalau kita mengalami pandemi itu di tahun 2021. 2020 sampai sekarang ini ya. 2022 pertengahan masih ada pandemi. Kenapa saya bersyukur? Karena berbarengan dengan sudah berkembangnya teknologi digital yang kita punya. Banyak orang sekarang terbantu ketika orang nggak bisa keluar, harus isoman, butuh makan. Sekarang terbantu dengan teknologi digital ya kan, gara-gara ada Gojek, GoFood dan coba bayangin kalau pandemi ini terjadi di tahun 1990. Semuanya masih manual. Mau gimana? Mau nelpon pakai kabel itu. Sekarang orang tinggal di kasur begini, tak selesai makanan datang gitu ya. Jadi ya di sisi lain ya entah mungkin ini rencana Tuhan atau mungkin ada blessing in the sky, saya nggak ngerti, nggak paham juga ini kehendak Tuhan atau bagaimana. Tapi dan juga bersyukur juga karena lewat teknologi digital ini, dalam keadaan keterbatasan, umat bisa tetap dibantu untuk berjumpa dengan Tuhan. Itu. Bayangkan kalau dulu belum ada kayak gini-gini. Dulu kan ngetik masih pakai mesin tik ya. Masih manual ya, belum ada begini ya. Layar juga semua monopoli TV untuk siaran kan. Sekarang semua orang bisa bikin YouTube. Semua orang bisa bikin YouTube, bisa bikin channel. Nah, itu susah juga itu, gimana mau misah itu. Ya, mau misah saya di sini, Romonya di sana. Terus nggak ada layarnya, susah. Jadi kalau sekarang ada di teknologi digital, pasti sangat membantu, sangat mendukung. Tapi sekali lagi, ini kan kita bicara dalam situasi yang tidak biasa. Situasi yang tidak, itu harus digarisbawahi. Situasi yang tidak biasa, situasi tidak normal. Maka kalau bicara dengan situasi yang tidak normal, tentu dalam hal ini Bapak Uskup sebagai gembala utama pasti punya kebijaksanaan tersendiri demi perkembangan dan pertumbuhan iman umatnya, domba-dombanya. Bagaimana sebaiknya sakramen-sakramen yang dirayakan di dunia virtual dengan teknologi digital itu tetap bisa dirasakan dampaknya kepada umat-umat kita. Itu peran uskup harus punya kebijaksanaan yang itu tuh, yang ya bijaksana kebijaksanaan yang baik gitu untuk mencoba memberikan pengertian gitu.
Apalagi kalau tahun kemarin kan waktu bulan-bulan Juli tuh ya, waktu pandemi memakan korban banyak orang tuh. Delta itu kan kacau balau kan, dan itu mau nggak mau orang harus di rumah. Harus di rumah kalau mau selamat, kalau enggak ntar terpapar gitu. Lalu gimana dengan misanya, Rom? Apakah misanya tetap sah atau gimana gitu? Apakah komuni batin cukup? Ya. Sekali lagi saya garis bawahi, itu dalam situasi tidak normal kita merayakan misa, betul. Tapi ketika kondisi sudah membaik, orang sudah bisa datang ke gereja, bisa diundang, bisa mendaftar, kan kondisinya bukan tidak lagi disebut kondisi tidak normal kalau begitu kan. Kondisinya sudah berangsur-angsur normal. Maka sebetulnya kehidupan iman kita juga harus lebih daripada sekedar duduk memandang layar. Harus memunculkan juga kerinduan, saya mau datang gitu. Saya mau datang karena ada kesempatan dan kondisinya sudah memungkinkan saya untuk datang ke gereja. Nah, yang terjadi kadang-kadang sekarang itu orang udah diundangin, punya kesempatan ke gereja, tapi nggak mau karena udah nyaman. Udah nyaman, duduk nggak perlu sisiran, pakai daster doang, gue belum mandi udah itu juga Tuhan sertamu juga, orang kagak kedengeran romonya di sono. Gitu, brother. Oke, Romo. Ya berarti kita mencoba memahami bahwa kita berada dalam situasi yang tidak biasa ini, dan sebagai umat Kristen yang memang beriman teguh pada Tuhan, ya kita juga diajak untuk mau mengikuti setiap perayaan Ekaristi dengan kepenuhan hati, dengan memang kita mau berjumpa dengan Allah. Iya. Nah, dan ini kan hanya berlangsung untuk sementara, tidak selama-lamanya kan. Jadi ya bertahanlah dalam kesementaraan penderitaan seperti ini, bertahanlah sebentar gitu. Untuk sementara kan kesetiaan kita diuji pada hal-hal seperti itu. Tapi jangan dijadikan alasan juga gitu. Udah keenakan misa di rumah gitu. Justru ada orang yang pengen menggebu-gebu, pengen datang misa tapi karena nggak bisa, ya udah dia bertahan setia tuh. Ya kadang-kadang misa, Romo dengan bangganya ngomong, Romo saya misa online 5 kali hari ini. Buset. Misa di mana aja ya? Sama Romo sekali, terus saya ke Bandung. Buset, saya ke mana? Ya bagus juga sih. Jadi bisa 5 waktu ya. Bagus juga sih ya, tapi ya bagus juga, tapi harapannya sih sakramen itu kan sebetulnya inti dari sakramen itu kan kita berjumpa ya, ada perjumpaan, ada pengalaman langsung, partisipasi aktif yang langsung hadir di situ. Itu kan ciri khasnya sakramen di situ sebetulnya. Kalau kita di rumah kan ya sakramennya tetap sah, tapi pasti ada yang hilang di situ. Betul. Ya, benar banget tuh ya, Father Vino ya. Iya, betul. Gitu aja kalau misalnya ya contoh ya pengalaman sahabat-sahabat muda di luar sana, kalau misalnya ketemu secara virtual aja, yang ketemu pacar secara virtual pun ya namanya rasa rindu itu nggak terlalu terbayar, Romo ya. Kan pengen disentuh, dibelai-belai. Iya. Masa bisa cuma ngeliat video call doang. LDR. Iya, kan beda banget dong. Bayangkan ya. Gak ada physical touch gitu. Betul. Sakramen semua itu kan physical touch loh. Oh gitu. Semua sakramen itu physical touch. Harus ada physical touch-nya. Dengan materi tentu, dengan materi-materi yang digunakan. Baptis kan nggak bisa, kamu di situ saya baptis kamu lah, airnya nggak nyentuh harus kena. Ada physical touch-nya juga. Kalau perminyakan juga kan, aku mengampuni engkau dan memberikan engkau kesembuhan batin, lahir fisik dan sebagainya kan, ya kan harus disentuh jidatnya ya kan. Komuni juga ada physical touch-nya, kan terima komuni makan. Oh iya betul. Iya kan, physical touch itu. Physical indrawi juga berasa. Kalau misalnya dupa, emang di rumah bisa nyium dupanya? Enggak. Salam damai meskipun begini-begini, tapi kita bisa nyium aroma yang wangi-wangi di sebelah. Ada yang belum mandi apa mandi. Itu kan kecium kan ya? Iya, kira cuma lebih baik. Enak nih, cakep nih kayaknya. Sakramen semua physical touch, semua physical touch. Enggak ada yang enggak physical touch. Waktu imamat, habisan imamat physical touch. Lah saya megang tangan di Bapak Uskup. Iya, berjanji taat sama Bapak Uskup. Waktu juga sakramen perkawinan ada juga. Laki-laki perempuan megangan tangan saling berjanji. Semua. Tapi kalau kita merayakan sakramennya secara virtual saja, hilang physical touch-nya. Pengalaman indrawinya hilang. Gitu.
nggak penuh gitu. Hanya sebagian aja, cuman ngelihat, ngedenger, tapi nggak mengalami. Nah, itu yang hilang. Nah, ini kadang-kadang umat tuh nggak nyadar gitu. Cuman yang penting ngelihat, denger, selesai. Tapi ada yang hilang di situ. Jadi puas kalau cuman misa online. Wah, jangan puas. Bapak Ibu nih semua ya, jangan puas kalau cuman misa online. Gitu. Nah, oke nih, terkait dengan tadi ya, kalau memang yang namanya sakramen itu harus ada physical touch-nya, saya jadi penasaran nih Romo. Kira-kira kan ada sakramen Ekaristi yang bisa dilakukan secara virtual gitu ya. Sakramen Ekaristi dilakukan secara virtual, dan tadi juga sih pas Frater Vino bilang pengakuan dosa secara virtual, Romo tuh kaget. Nah, nggak ada. Saya jadi nggak ada. Kayaknya hoax kali ya. hoax sekali ya. Absolusi umum ada, tapi kalau pengakuan dosa pribadi virtual kayaknya nggak bisa. Nah, terus kalau gitu memang Romo, apakah memang rahmat, gimana ya bilangnya, tentang sakramen yang bisa kita terima secara virtual itu, hal penting apa sih yang yang perlu ditekankan bahwa pada akhirnya ya semua sakramen itu memang harus diterima dalam perjumpaan secara langsung, Romo? Kalau misalnya Romo tadi bilangnya satu harus ada physical touch, apakah ada unsur-unsur lain yang dimana penting bahwa yang namanya sakramen itu ya nggak bisa semuanya dilakukan secara virtual, Romo? Iya. Jadi saya luruskan dulu. Jadi sebetulnya bukan physical touch-nya. Physical touch itu lebih kepada sang penerima sakramennya. Tapi sakramennya sendiri disebut sah itu kan ada kriterianya. Harus ada forma sama materinya kan. Ada forma, materi, dirayakan oleh pelayan sakramen yang sah. Sakramennya sah. Tapi ini demi kitanya yang menerimanya itu yang butuh physical touch sebetulnya. Kalau misalnya ditanya apakah meskipun dirayakan secara virtual, sakramen-sakramen itu bisa tetap mengalirkan rahmat bener banget. yang besar? Iya, rahmat besar. Betul, rahmatnya terjadi bener. Bahkan kalau misalnya saya hari ini misa nih sekarang, terus yang nonton itu dimanapun Zoom, kalau begitu saya berkat Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh, terbang berkatnya ke sana pasti. Itu kita yakini karena sakramen rahmat sakramennya ada. Karena sakramennya sah. Secara forma, materi yang dirayakan. Kalau Ekaristi kan materinya ada roti dan anggur, dan formanya adalah kata-kata institusi itu ya, inilah tubuhku, inilah darahku, dan dirayakan oleh pelayan sakramen yang sah, imam yang sah, ditabiskan secara sah. Sakramennya sah, mengalir. Tapi yang saya permasalahkan adalah apakah sakramennya itu kita bisa rasakan rahmatnya itu secara experience-nya itu penuh atau enggak. Rahmatnya ya rahmat tetap ada. Bahkan di Katekismus Gereja Katolik nih saya kutip juga ya. Ini saya kutip nih. Katekismus Gereja Katolik nomor 1131. Sakramen-sakramen ditetapkan oleh Kristus dan dipercayakan kepada gereja sebagai tanda berdaya guna yang menghasilkan rahmat dan memberikan kehidupan ilahi kepada kita. Ritus yang tampak, yang kelihatan itu, semua gerakan-gerakan imam itu, dan juga yang kelihatan itu materi-materi itu, dengan mana sakramen-sakramen itu dirayakan, menyatakan dan menghasilkan rahmat yang dimiliki setiap sakramen. Bagi umat beriman yang menerimanya dengan sikap batin yang wajar, mereka menghasilkan buah. Sikap batin yang wajar itu bisa tercipta kalau kita hadir secara langsung, pengalaman langsung, berpartisipasi dalam sakramen itu. Nah, masalahnya kita bisa menjamin nggak sikap batin yang wajar ini bisa hadir ketika kita merayakan sakramen di tempat masing-masing. Terjamin nggak kira-kira? Ada yang nyiapin bener ya kan, ada yang pakai mandi, ada yang seadanya. Udah mulai, ya udah telat, dimundurin. Dimundurin. Apakah itu sikap batin yang wajar? Nah, kan enggak. Jadi tergantung dari dua hal itu. Rahmatnya tetap nyata, tapi buah-buahnya tergantung dari kesiapan dan batin kita. Dan kesiapan batin kita sekali lagi akan lebih bisa dibantu, dikondisikan, disituasikan kalau kita sungguh mengalami perayaan itu sini kini, hadir berpartisipasi aktif dengan perjumpaan langsung.
Kalau enggak ya susah nanti ngantuk lah. Kadang-kadang kita tergoda ya kalau misalnya Iya, gitu. betul. Bener. Khotbah romonya, udah ganti channel lain gitu. Sama-sama misa ini. Porky lain. Cari yang romonya yang lucu, mana yang lucu. Romo Aldo bosenin ngantuk ganti. Romo Ut aja, Romo Ut. Nggak enak ganti. Ya gitu. Gitu. Ini semoga bisa memberikan ya sedikit pencerahan lah buat umat gitu ya. Ada bedanya. Meskipun sama rahmatnya, ada bedanya. Ya, untuk virtual aja rahmatnya tetap mengalir ya. Harus mengalir karena bahkan ada ajaran sendiri ya, frater-frater mungkin udah pernah belajar tentang sakramen. Ada yang namanya ex opere operato itu kan, bahwa rahmat sakramen juga tidak ditentukan dari sikap moral si pelayan. Oh iya betul. Asal pelayannya sah, rahmatnya tetap hadir meskipun saya ini bejat gitu. Habis ngapain gitu. Tapi saya imam yang sah. Sakramennya sah, itu ex opere operato. Kok gitu Romo? Iya, supaya rahmatnya terjamin. Jadi nggak tergantung oleh apa yang kita buat, benar-benar terjamin. Allah yang mencurahkan, benar-benar terjamin. Karena kenapa terjamin? Karena demi keselamatan kita. Kalau nggak ada jaminan, lah gimana kita bisa selamat? Begitu. Oke. Ingat teman-teman, rahmatnya tetap ada. Iya, tapi buahnya itu yang tergantung dari sikap hati kita tetap harus dipersiapkan teman-teman. Mana sikap hatinya tuh lebih sungguh-sungguh ketika virtual atau secara langsung kan, pertanyaan gitu kan. Makanya itu tetap harus diperhatikan. Dan oke, Frater Bima, kita lanjut aja kali ya ke pertanyaan berikutnya nih. Nah, Romo, melihat pemahaman udah diberikan oleh Romo, saya juga kembali bertanya-tanya nih Romo. Berdasarkan pengalaman Romo di paroki. Iya. Nah, sejauh mana pelayanan sakramen secara digital ini efektif menyentuh ke semua lapisan umat, entah itu kelompok umurnya, misal mungkin yang anak muda lebih relevan ya menggunakan teknologi ya, karena kita juga setiap saat bisa dekat dengan dunia digital. Nah, bagaimana dengan para oma-oma, opa-opa, apakah mereka tetap bisa menghayati dan kuat juga pemaknaannya untuk mereka? Lalu juga mungkin ada yang kesulitan untuk mengakses, entah itu jaringannya sulit atau mungkin memang tidak ada alatnya. Itu bagaimana Romo berdasarkan pengalaman Romo di paroki? Ya, kalau dibilang efektif pasti efektif. Kalau dibilang membantu, teknologi digital ini pasti sangat membantu. Cuman yang jadi masalah adalah para usernya ini nih. Usernya ini kan berasal dari macam-macam generasi ya. Generasi opa-oma yang 50-an ke atas, generasi boomers. Ada yang generasi anak muda, millennials, 20-30 yang memang udah native user ya. Begitu lahir mereka udah lihat handphone ya. Sedangkan opa-oma itu lahir, apa itu handphone? Harus belajar dulu. Pasti ada perbedaan. Di paroki sendiri fenomenanya seperti ini. Di Jalan Malang itu ada 4 kali misa. Sabtu sore, Minggu pagi jam 7, jam 9 pagi, sama sore jam 5. Jam Minggu pagi jam 7 dikhususkan untuk para opa-oma lansia offline. Sedangkan yang online hanya jam 9 hari Minggu. Dan beberapa bulan ini yang selalu penuh gerejanya, bisa tebak di jam berapa? Bisa Pak. Jam 7, betul. Pokoknya misa lansia itu penuh. Semua kuota full. Bahkan begitu kuota pendaftaran dibuka pertama, itu biasanya dalam hitungan jam, menit tutup karena udah fully book gitu. Dibandingkan dengan misa yang jam 9 yang dibantu dengan siaran streaming, dan misa terakhir Minggu jam 5 sore dan juga Sabtu jam 5 sore itu cuman setengah kapasitas. Padahal itu dibuka untuk umat. Umat digilir per wilayah gitu. Itu kan artinya mereka punya kesempatan untuk itu. Nah, ini fenomena apa ini sebetulnya kayak gini kan? Ya sekali lagi berkaitan dengan generasi usernya itu. Opa-oma itu karena dia tidak biasa dengan teknologi ini ya, mereka merasa butuh untuk ketemu langsung, datang langsung. Gitu. Yang rewel juga dulu waktu nggak bisa datang ke gereja ya kebanyakan opa-oma itu yang rewel. Romo kapan Romo bisa datang ke gereja? Romo kapan bisa lagi? Kalau anak muda mah boro-boro ya. Boro-boro mau nanya. Malah seneng kayaknya dengan di rumah kayaknya lebih. Iya, nah itu. Nah itulah, ini kita jadi kita punya PR ini. Coba sekarang kita lihat juga kalau YouTube gereja
setidaknya YouTube saya lah di Komsos KAJ. Kalau lihat analitiknya, itu kebanyakan penontonnya adalah range usia 35 ke atas. Range usia tuh 35 ke atas, bahkan yang paling banyak itu 60 ke atas itu yang nonton di YouTube di Komsos. Karena ada ORK kan, renungan tiap hari itu. Tapi masalahnya yang usia 35 ke bawah, what happened to them gitu loh. Kemana nih orang-orang ini nih? Mereka jadi anonim kah? Mereka hilang kah? Atau di mana kah? Apa mereka sudah terlalu nyaman kah? Atau gimana? Tapi yang menarik adalah, mungkin Anda penonton tahu, waktu saya sempat diwawancara sama satu YouTuber freelancer itu, si Onat itu yang nonton anak-anak muda. Banyak anak-anak muda DM saya, "Wih Romo, keren Romo ini." Viral gitu ya. Iya. Berarti lalu saya bertanya, berarti sebetulnya bukan medianya yang salah. Cara menyajikannya yang harus kita perbaiki, dan siapa yang menyajikannya gitu. Ini kalau di sini ada Onat yang nonton pasti anak-anak muda. Masalahnya Frater nih yang nonton pasti bukan. Kita belum sepopuler Onat Itu makanya perlu kita punya cari cara untuk gimana caranya untuk, ya meskipun mereka anak-anak muda ini nggak mungkin luput dari perhatian kita dalam perayaan sakramen, paling tidak kita punya PR untuk menghadirkan pengajaran-pengajaran iman sesuai dengan gaya dan orang yang mereka kenal, yang mereka anggap sebagai influencer lah gitu di dunia virtual gitu. Jadi itu kita punya PR itu, supaya nanti kan generasi 10 tahun mendatang kan, waktu ntar kalian berdua jadi Romo nih, kalian akan menghadapi umat-umat yang sekarang hilang di dunia digital ini, anak-anak muda ini. Tantangan itu. Iya itu. Bagaimana mereka kamu ntar, saya udah 20 tahun lagi udah selesai saya. Romo senior. Yang gantiin udah jadi Romo Komsos nih berdua nih. Nah itu harus pikirin tuh. Karena ntar umatnya udah beda lagi tuh pasti. Gila ya. Gitu ya. Tantangan kita. Kenyataannya itu perlu jadi PR buat kita nih, anak-anak muda nih. Yang muda, calon imam yang muda ini. Benar banget Pak Pino. Ya, kelihatannya sudah cukup memberikan banyak insight ya untuk kita obrolan dengan Romualdo, mulai dari bagaimana kehidupan umat di zaman pandemi yang membutuhkan ruang virtual ini, lalu juga tentang sakramen yang ternyata masih bisa mengalihkan rahmat, penekanan pada pengalaman, dan juga yang paling berkesan sih bagi saya pada akhirnya tentang tantangan sih yang cukup relevan ya untuk pribadi saya, tantangan untuk pelayanan di kedepannya ketika nanti udah menjadi imam ya. Salah satu mungkin ciri-ciri umatnya tuh udah kelihatan sedikit nih zaman sekarang nih, sehingga ya harus bisa belajar mengikuti perkembangan zaman gitu, Frater Vino. Oke ya, para sahabat-sahabat seperjalanan, kelihatannya memang perjumpaan kita dengan Romualdo sudah memberikan banyak buah yang kiranya bisa membantu pertumbuhan iman kita, wawasan kita tentang apa itu digital, virtual, dan segala hal yang sampai saat ini menjadi sarana untuk membantu kita mengembangkan iman di zaman ini, secara khusus pelayanan sakramen, dan juga bagaimana kita bisa memahami bahwa yang namanya perjumpaan, yaitu perjumpaan rohani antara aku dengan Tuhan yang saling merindukan itu ya sebaiknya diaktualkan secara offline sih, harusnya perjumpaan langsung. Partisipasi itu dia kata kuncinya. Frater Bima, sebelum kita tutup podcast kita, saya mau minta Romualdo nih kasih wejangan atau closing nasihat statement gitu ya, closing statement bagaimana kita harus bijaksana dalam menggunakan teknologi digital dan bagaimana kita harus benar-benar bisa tetap memaknai perayaan sakramen itu sendiri. Romo. Saya sendiri kalau diminta nasihat, saya mungkin akan mengutip pesan Bapak Suci di Hari Komunikasi Sosial Sedunia tahun lalu. Tahun lalu itu temanya adalah datang dan lihat. Temanya adalah datang dan lihat. Dari situ saya mendapatkan inspirasi bahwa ya betul, teknologi digital adalah anugerah bagi kita, rahmat bagi kita, tapi sekali lagi kita harus ingat ini semua adalah sarana, bukan tujuan. Tujuan kita adalah perjumpaan mata dengan mata, kulit dengan kulit, pribadi dengan pribadi. Nah, ini semua adalah sarana kita untuk sampai ke
perjumpaan langsung itu. Ya, jadi jangan sampai kita merasa hanya cukup dengan menjumpai ini. Ini bukan tujuan ini, kita nggak menjumpai ini, kita menjumpai orang yang ada di balik ini. Jadi harus ingat bahwa ini adalah sarana jembatan. Jadi jangan sampai dibolak-balik. Jangan pernah merasa cukup di ruang virtual saja. Jangan pernah merasa cukup pakai teknologi digital. Teknologi digital itu bisa dipakai untuk bisa menjembatani kasih, menjembatani perbuatan baik, menjembatani perbuatan-perbuatan yang bisa kita lakukan buat orang. Gitu. Selama itu baik ya kita lakukan. Gitu ya. Siap. Oke. Frater Bima dan Romo Aldo, terima kasih sudah hadir di podcast kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah setia menyaksikan podcast ini sampai akhir. Terima kasih, Tuhan memberkati dan sampai jumpa. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa like, subscribe, dan kalau ada usulan konten jangan lupa komen di bawah ini ya. Mantap. Bye. Terima kasih.